Kisah ini sangat masyhur dan bersumber dari hadits syahih yang diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini menjadikannya salah satu kisah dengan sumber paling terpercaya. Dahulu kala, di antara kaum Bani Israel, hiduplah seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kejahatannya begitu besar, hingga ia dikenal sebagai seorang pendosa kelas berat. Namun, pada suatu titik dalam hidupnya, penyesalan yang mendalam mulai menghantuinya. Ia ingin bertaubat dan mengubah jalan hidupnya. Dengan harapan untuk menemukan jalan keluar, ia pun bertanya kepada orang-orang, siapakah orang yang paling alim, berilmu di negeri ini? Orang-orang pun menunjukkannya kepada seorang abid, ahli ibadah, yang tinggal di sebuah biara. Laki-laki itu pun mendatangi sang ahli ibadah dan berkata, "Wahai Tuan, saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah masih ada pintu taubat untuk saya?" Sang ahli ibadah, yang lebih mengedepankan ibadahnya, namun kurang dalam keluasan ilmunya, terkejut mendengar dosa yang begitu besar. Ia pun menjawab dengan tegas, "Tidak ada taubat untukmu." Mendengar jawaban yang memutus harapan itu, laki-laki tersebut menjadi kalap dan putus asa. Dalam kemarahannya, ia membunuh sang ahli ibadah. Genaplah jumlah korbannya menjadi 100 orang. Meski telah menambah dosanya, keinginan untuk bertaubat tidak pernah padam dari hatinya. Ia tidak menyerah. Sekali lagi ia bertanya kepada orang-orang sekitar, "Tunjukkan padaku orang yang paling alim di muka bumi ini." Kali ini orang-orang menunjukkannya kepada seorang ulama yang benar-benar bijaksana dan berilmu luas. Laki-laki itu pun menemuinya dan menceritakan kisahnya, "Saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat?" Dengan penuh kearifan dan pemahaman akan sifat Maha Pengampunnya Allah, sang ulama menjawab, "Tentu saja ada. Dan siapakah yang dapat menghalangi antara dirimu dan pintu taubat? Rahmat Allah jauh lebih besar dari dosamu." Sang ulama kemudian memberikan syarat dan jalan keluar yang praktis. Ia berkata, "Pergilah engkau ke negeri seberang. Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang saleh yang senantiasa menyembah Allah. Hiduplah bersama mereka dan beribadahlah kepada Allah di sana. Dan jangan sekali-kali engkau kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang buruk, lingkungan yang buruk." Dengan secercah harapan yang baru, laki-laki itu pun mengikuti nasihat sang ulama. Ia segera berangkat menuju negeri orang-orang saleh yang direkomendasikan. Ia berjalan dengan penuh tekad untuk memulai hidup baru. Namun, di tengah perjalanan, ajal menjemputnya. Ia meninggal dunia sebelum sampai ke tujuannya. Seketika itu, terjadilah perdebatan antara dua kelompok malaikat yang turun ke bumi. Malaikat rahmat dan malaikat azab, siksa. Malaikat rahmat berkata, "Dia berhak atas kami. Dia telah datang dengan hati yang bertaubat dan tulus kepada Allah." Malaikat azab menyanggah, "Dia berhak atas kami. Dia belum pernah melakukan satu kebaikan pun seumur hidupnya." Perdebatan mereka pun sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengutus satu malaikat lagi sebagai penengah dan berfirman kepada mereka, "Ukurlah jarak antara kedua negeri tersebut, negeri asalnya yang buruk dan negeri tujuannya yang baik. Ke negeri mana ia lebih dekat, maka ia menjadi milik penduduk negeri itu." Para malaikat pun segera mengukur jaraknya. Atas kehendak Allah, ternyata mereka mendapati bahwa jasad laki-laki itu lebih dekat sejengkal ke negeri orang-orang saleh yang menjadi tujuannya. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi tempat tujuannya untuk mendekat dan memerintahkan bumi tempat asalnya untuk menjauh. Maka malaikat rahmat pun membawa ruhnya. Semoga kisah ini membuat kita sadar bahwa kasih sayang dan rahmat Allah tidak terbatas. Ambil yang baik, buang yang buruk dari kisah ini. Semoga bermanfaat. Dan jika dirasa ada kata, kesalahan atau kekurangan dari cerita di video ini bisa kamu lengkapi di kolom komentar.